kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, siapa yang tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi? Dua, yang sebelumnya kita membahas mengenai lembaga sosial. Contoh salah satunya adalah lembaga ekonomi. Fungsi dari lembaga ekonomi untuk apa? Lembaga ekonomi fungsinya untuk manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Dan jawabannya fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dari barang pokok, barang pangan, sandang pangan maupun papan. Nanti ada 3 bentuk jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Orang yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen. Kegiatan produksi, halaman berapa kegiatan produksi? Halaman berapa kegiatan produksi? 146. Buka buku paketnya halaman 146. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Dari barang mentah menjadi barang jadi, berarti menghasilkan barang. Atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa, misalnya dari setengah jadi berupa kain, dari benang menjadi kain, menjadi pakaian, menambah nilai guna. Dari tadinya benang yang tidak dapat digunakan atau kain yang tidak dapat digunakan, berubah menjadi pakaian yang dapat dengan mudah kalian gunakan. Ada berbentuk barang maupun jasa. Berbentuk jasa misalnya cukur rambut, jasa mencuci pakaian, atau jasa yang lainnya. Ini namanya kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Selanjutnya, tujuan kegiatan produksi. Yang ketiga, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berbagai kebutuhan konsumen disediakan, diciptakan, dibentuk oleh kegiatan produksi. Selain itu, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, untuk menjaga kontinuitas barang atau jasa selalu tersedia di sekitar masyarakat. Yang ketiga artinya kontinuitas, yaitu agar barang dan jasa selalu ada dalam masyarakat. Faktor kegiatan produksi, di sini ada 4. Ada faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan juga kewirausahaan. Faktor produksi alam berarti yang disediakan oleh alam, tenaga kerja berarti manusia, modal berarti sumber dayanya, dan yang keempat kewirausahaan adalah kemampuan dalam mengelola produksi. Kita bahas yang pertama mengenai produksi alam. Produksi yang disediakan langsung oleh alam sebagai bahan dari bahan mentah atau sebagai bahan produksi. Misalnya di sini adanya garam yang disediakan langsung oleh alam, atau buah-buahan atau sayur-sayuran. Misalnya dalam kegiatan produksi dalam pembuatan roti, jika tidak ada gandum, maka kegiatan produksi dalam kegiatan pembuatan roti tidak akan terbentuk. Jadi yang pertama adalah faktor kegiatan produksi. Contohnya pertama, tanah sebagai sumber daya alam yang dijadikan sebagai lahan pertanian, lahan pabrik, perkebunan, peternakan, atau lain-lain. Ini disediakan oleh alam. Kemudian yang kedua, hutan sebagai bahan baku, seperti bahan kayu, bahan berbagai jenis bahan alam. Yang ketiga, barang tambang seperti misalnya bensin, minyak bumi, biji besi, gas alam, aluminium, dan lain-lain.
Jika tidak ada ini, maka barang produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Dan contoh lain adalah air, udara, dan lain-lain. Faktor produksi yang pertama tadi mengenai faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ini berupa manusia yang melakukan kegiatan distribusi. Sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Misalnya karyawan, buruh yang ada dalam kegiatan produksi. Ada macam-macam dalam faktor produksi. Macam-macam tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja yang terdidik. Misalnya adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dilakukan melalui apa ilmu pengetahuan? Dicapai melalui apa? Melalui sekolah, belajar, atau pelatihan. Contohnya adalah dokter, guru, konsultan, dan lain-lain yang memiliki ilmu pengetahuan. Dilakukan, didapat melalui belajar di sekolah, salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang terlatih. Kalau yang tadi pertama adalah memiliki ilmu pengetahuan, yang kedua adalah memiliki keterampilan. Misalnya keterampilan mengenai memasak, keterampilan dalam memperbaiki misalnya montir, sopir, atau menjahit. Ini tenaga kerja yang terlatih. Ini dapat dilakukan melalui adanya pelatihan atau juga termasuk di dalamnya sekolah di PMK misalnya. Ada pelatihan kerja. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang terakhir. Jenisnya adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, tidak memiliki ilmu pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan yang khusus. Contohnya adalah tukang sapu, tukang sampah, atau kuli. Ini contoh yang tenaga kerja yang tidak terlatih, tidak terdidik. Kemudian faktor produksi modal. Yang pertama tadi faktor produksi sumber daya alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal. Yaitu segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam bentuk lain. Tidak hanya berupa uang, misalnya berupa gedung, mesin, tenaga kerja, bahan baku. Ini faktor produksi modal. Faktor produksi modal ini dapat dilakukan oleh produsen lain, misalnya dalam pembuatan pakaian, maka ada faktor produksi lain berupa dari produksi kain. Berarti dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, produksi yang pertama. Kemudian produksi yang kedua dari bahan setengah jadi berupa kain tadi menjadi pakaian. Ini dua kali produksi. Faktor yang pertama itu faktor produksi modal. Produksi pertama adalah produksi modal. Dan jenis yang ketiga yaitu faktor kewirausahaan. Ini faktor yang paling penting dalam kegiatan produksi, yaitu faktor di mana kemampuan seseorang dalam mengelola produksi, dari mencari modal, mencari lahan, mencari sumber daya, mencari bahan baku, sampai proses pembuatan, sampai penjualan, memperoleh keuntungan. Kewirausahaan ini yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. Faktor yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Jadi ada berapa faktor dalam kegiatan produksi? Ada berapa faktor? Ada 4. Yang pertama faktor produksi alam. Yang kedua faktor tenaga kerja. Yang ketiga faktor modal. Dan kewirausahaan. Ini mengenai kegiatan produksi.
kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Selanjutnya, yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu pihak, halaman berapa kegiatan distribusi? Halaman berapa di buku paket? Halaman berapa? 152. Kegiatan distribusi, kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang menyalurkan, dari pihak yang membuat barang sampai yang menggunakan barang, namanya kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor, namanya distributor. Tujuannya pertama untuk menyalurkan barang maupun jasa. Yang kedua, agar faktor produksi dapat berguna bagi masyarakat. Suatu barang maupun jasa dapat berguna jika barang tersebut diminta oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Dan yang keempat, kontinuitas produksi akan terjamin. Artinya masyarakat selalu tersedia apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Dalam cara kegiatan distribusi, ada secara langsung. Artinya di sini distribusi langsung memberikan apa yang diproduksinya langsung kepada konsumen. Misalnya pedagang sate langsung memberikan barang kepada konsumennya secara langsung. Yang kedua, yang semi langsung. Dalam kegiatan distribusi di mana kegiatan produsen bekerja sama dengan pihak ketiga atau penyalur khusus dalam mengirimkan barang. Distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, di mana kegiatan produsen melakukan kegiatan distribusinya melalui pihak ketiga, melalui agen, grosir, atau pedagang kecil yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Paham? Jadi ada berapa kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi ada 3. Pertama, secara langsung. Yang kedua, secara semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Contohnya ada di sekitar kalian, yang misalnya kalian membeli barang di aplikasi, misalnya Tokopedia. Kemudian yang mengantar barangnya disebut distributor. Ini Tokopedia ini contohnya, ini termasuk langsung, tidak langsung, atau semi langsung. Siapa yang bisa jawab? Langsung, tidak langsung, atau semi langsung? Dalam kegiatan, misalnya kalian memesan barang maupun jasa di Tokopedia. Semi langsung atau tidak langsung? Atau langsung? Apakah yang pertama langsung? Ya atau enggak? Ya atau enggak? Ya atau enggak? Ya, yang kedua, apakah distribusi semi langsung? Ya atau enggak? Termasuk atau tidak? Ya, termasuk ya. Ada distributor yang melakukan kegiatan distribusinya dari konsumen langsung. Misalnya pabriknya membuat akun di Tokopedia, maka yang membelinya ini distribusi semi langsung. Apakah distribusi tidak langsung? Iya apa enggak? Ada yang iya ya, ada yang iya. Misalnya di Tokopedia kan ada, pasti ada toko tertentu dari produsennya, dari pabrik. Nah ini termasuk distribusi tidak langsung. Paham ya? Kemudian yang ketiga, yang menerima barang, yang menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang maupun jasa, yaitu kegiatan konsumsi. Pengertiannya, setiap kegiatan memakai,
menggunakan atau menghabiskan kegunaan nilai guna maupun jasa, barang maupun jasa secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Yang berangsur-angsur ini adalah contohnya adalah barang yang digunakan, misalnya pakaian. Pasti di pakaian ini ada, jika sering dipakai, nilai kegunaannya akan berkurang. Misalnya semakin ada sobek, atau semakin kotor, atau semakin lusuh. Ini nilai gunanya yang akan habis. Yang secara langsung misalnya adalah makanan, minuman, bensin, atau lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung. Ada berupa barang jadi maupun barang setengah jadi, termasuk dalam kegiatan konsumsi. Contohnya buku pelajaran, tas, baju, seragam sekolah, sepeda, mobil, dan barang lain-lain. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3. Ada pelaku ekonomi rumah tangga, keluarga, yang ada di rumah kalian. Ini ekonomi rumah tangga keluarga. Barang yang dibutuhkan misalnya makanan, minuman, pakaian sehari-hari, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Ada kegiatan konsumsinya, misalnya kertas, misalnya bahan baku, misalnya mesin. Ini rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga ekonomi, kegiatan ekonomi negara. Negara juga melakukan kegiatan konsumsi, misalnya dalam pembuatan jalan, membutuhkan misalnya batu, pasir, atau lain-lain. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh 3 pihak, dari keluarga, perusahaan, dan juga negara. Mengenai kegiatan ekonomi, ada pertanyaan atau tidak? Kegiatan ekonomi ada 3. Pertama, kegiatan apa? Kegiatan apa yang pertama? Menghasilkan barang maupun jasa, disebut apa? Kegiatan apa? Menghasilkan barang maupun jasa, disebut apa? Disebut apa? Kegiatan apa? Yang pertama, kegiatan ekonomi, kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang kedua? Mengantarkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Disebut apa? Distribusi. Yang ketiga, yang menghabiskan nilai guna barang maupun jasa disebut konsumsi. Orangnya disebut konsumen. Dalam kegiatan produksi ada berapa faktor? 3 atau 4? 3 atau 4 faktor dalam kegiatan produksi. 3 atau 4? 3 atau 4? Ada 3 atau 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat, kewirausahaan. Ada 4 ya. Dalam kegiatan distribusi, caranya ada berapa? Ada 2 atau ada 3? Ada 2 atau ada 3? Kegiatan distribusi. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, dengan cara apa? Semi langsung. Yang ketiga, dengan cara tidak langsung. Jadi ada 3 ya. Dalam kegiatan ekonomi pelakunya, kegiatan konsumsi pelakunya, ada 2 atau ada 3? Ada 3. Pertama di sini rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan juga negara. Paham ya mengenai kegiatan ekonomi? Ada distribusi, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian yang selanjutnya, jika sudah paham, selanjutnya kita membahas mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Ada di halaman 156. 156. Dibuka buku paketnya halaman 156.
mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yang pertama, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta masyarakat kepada produsen. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Jadi permintaan adalah banyaknya barang yang diminta oleh masyarakat kepada produsen. Yang mempengaruhinya, pertama, harga barang. Jika harga barangnya naik, maka permintaan masyarakat kira-kira naik atau turun. Jika harganya mahal, banyak yang beli atau tidak? Harganya mahal, banyak yang beli atau tidak? Tidak. Jika harganya turun, maka jumlah permintaannya akan lebih banyak atau lebih sedikit. Jika harganya murah, permintaannya akan semakin banyak. Ini yang penentu yang pertama adalah harga barang. Ini misalnya, jika pada mulanya harga barang tersebut 1.000 per unit, kemudian naik menjadi 1.500, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kemudian jika harga barangnya dari tadinya 1.000 menjadi 500, maka kemungkinan harga barang permintaannya akan bertambah. Karena kenapa? Karena harganya murah. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Makin tinggi pendapatan masyarakat, maka permintaan kira-kira akan bertambah atau berkurang. Jika pendapatan masyarakatnya makin tinggi, gajinya makin tinggi, maka permintaan masyarakat akan barang maupun jasa akan bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa sebabnya? Karena pendapatannya banyak. Jika pendapatan masyarakatnya berkurang atau tidak ada, maka permintaan akan bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa sebabnya? Karena pendapatannya berkurang atau tidak ada uang. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan. Misalnya, dalam selera warna, jika laki-laki misalnya selera warnanya hitam, barangnya hitam. Jika perempuan misalnya warnanya merah. Jika masyarakatnya banyak jumlah perempuannya, maka seleranya lebih banyak apa? Warna apa? Merah atau hitam? Karena perempuannya lebih banyak, maka seleranya masyarakat permintaan lebih banyak kepada berwarna merah. Misalnya contoh lain, misalnya pada merek HP. Permintaan paling banyak oleh selera masyarakat kepada merek misalnya iPhone. Ini permintaan akan bertambah dengan adanya selera masyarakat tertentu. Misalnya selera masyarakat berubah menjadi merek lain, maka permintaannya juga akan berubah. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang. Jika kalian membeli suatu barang, menginginkan kualitas yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Walaupun harganya lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya bagus. Ini mempengaruhi permintaan. Makin bagus kualitas barangnya, maka permintaannya akan semakin bertambah. Makin jelek kualitasnya, maka permintaan akan semakin berkurang. Kemudian, dengan harga barang lain. Misalnya, jika harga kopi dengan harga teh. Apabila harga kopi lebih mahal daripada teh, maka masyarakat akan cenderung memilih teh karena harganya lebih murah dibandingkan kopi. Ini jika dibandingkan dengan harga barang lain. Jadi ada 4 faktor dalam penentu permintaan. Pertama, harga barang. Yang kedua, selera. Yang ketiga, kualitas barang. Dan yang keempat, yang pertama,
harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera, yang keempat kualitas barang, dan yang kelima harga barang lain. Selanjutnya yang G, ramalan akan masa depan. Misalnya, jika pada musim hujan akan diramalkan akan terjadi hujan selama 6 bulan, maka permintaan akan jas hujan dan payung akan bertambah. Ini dalam penentu permintaan dari ramalan masa depan. Misalnya jika besok harga bensin naik, maka permintaan akan bensin pada hari ini pasti akan bertambah. Karena kenapa? Karena besok akan naik. Kemudian, jadi ada 6 penentu permintaan. Yang pertama harga barang, yang kedua pendapatan, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang, yang kelima dengan harga barang lain, dan yang keenam ramalan akan masa depan. Ini kurva permintaan, grafik permintaan. Yang horizontal, yang datar, ini jumlah barang. Yang vertikal, yang ke atas adalah harga. Jika harga barangnya 22.500, maka permintaannya 10. Jika harga barangnya 20.000, berarti turun 500 ya, berarti permintaannya 20, makin bertambah. Yang paling terakhir, misalnya harganya 10.000. Maka permintaannya jumlahnya 60, makin bertambah. Kenapa sebabnya? Karena harganya lebih murah. Hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Hukum permintaan. Ini kurvanya. Selanjutnya, perbedaan permintaan. Yang pertama, menurut daya beli konsumen. Ada permintaan efektif dan ada permintaan potensial. Halaman berapa? Jenis permintaan menurut daya beli masyarakat, menurut daya beli konsumen, halaman berapa? Permintaan efektif. Di sini permintaan yang ditunjang oleh kemampuan membeli oleh konsumen. Jika konsumen misalnya menginginkan suatu barang, maka dia mempunyai kemampuan untuk membelinya dan terjadi transaksi jual beli. Ini disebut permintaan efektif. Yang kedua, ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang belum terjadi atau belum berlangsung transaksi. Jika konsumen menginginkan suatu barang maupun jasa, namun tidak memiliki kemampuan untuk membelinya, maka ini disebut sebagai permintaan potensial. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan dan belum terjadi transaksi. Kemudian berdasarkan jumlah konsumennya. Ada permintaan individual, ada permintaan pasar. Permintaan individual yang dilakukan oleh masing-masing konsumen. Permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat, kebanyakan orang. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Jadi gabungan dari permintaan individu. Jumlah permintaan dari gabungan
permintaan individu. Paham sampai sini? Mengenai permintaan. Jadi permintaan dilakukan oleh konsumen. Dan jika harga barang naik, maka permintaan berkurang. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Selanjutnya mengenai penawaran. Kalau tadi permintaan dilakukan oleh konsumen, baliknya penawaran dilakukan oleh produsen. Halaman berapa penawaran di buku paket? Halaman berapa? 160. Penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen namanya penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Tinggi rendahnya suatu permintaan dipengaruhi oleh pertama, biaya produksi. Jika biaya produksinya semakin tinggi, biaya dalam produksinya semakin tinggi, maka harganya pasti akan lebih tinggi. Dan ini permintaannya juga akan semakin berkurang. Dan penawarannya akan berkurang. Jika harga biaya produksinya rendah, maka jumlah produksinya akan bertambah. Karena harganya akan cenderung lebih murah. Biaya yang dihasilkan akan lebih murah. Dan juga jumlah produksinya akan bertambah. Barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah teknologi. Makin canggih dalam kegiatan produksi, maka jumlah yang dihasilkan akan semakin banyak. Harganya semakin murah dan jumlah penawarannya akan semakin bertambah. Paham ya? Jika teknologinya semakin rendah, maka jumlah barang yang dihasilkan semakin sedikit dan harganya semakin mahal, maka penawarannya juga akan semakin kecil. Jadi yang pertama, biaya produksi. Makin tinggi biaya produksinya, maka penawarannya akan semakin rendah. Selanjutnya teknologi, makin canggih teknologinya, maka semakin tinggi penawarannya. Selanjutnya, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dalam penawaran, yaitu mendapatkan keuntungan atau disebut laba. Antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan. Maka penawaran, jumlah penawaran maka akan bertambah pula. Jadi yang ketiga karena ingin mendapatkan laba. Dan faktor yang keempat yaitu faktor non-ekonomi. Seperti misalnya bencana alam atau kebijakan pemerintah mengenai larangan impor ekspor barang akan mempengaruhi jumlah penawaran. Paham mengenai penawaran di sini? Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, faktor biaya produksi. Kedua, faktor teknologi. Ketiga, faktor memperoleh keuntungan atau laba. Yang keempat, faktor non-ekonomi, seperti bencana alam. Ini hukum penawaran. Ini grafiknya. Seperti ini grafik penawaran. Kalau tadi permintaan, grafiknya itu seperti ini. Ini grafik
kurva permintaan. Ketika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Selanjutnya, kalau grafik kurva penawaran seperti ini. Jika harga barangnya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Jika harganya 4.500, produsen menawarkan barang maupun jasanya, penawarannya berjumlah 50. Jika naik 4.750, berarti naik 250, maka penawarannya akan bertambah menjadi 60. Kenapa ini dilakukan oleh produsen? Apa tujuannya? Untuk memperoleh keuntungan. Kebalikannya, jika harga barangnya turun, misalnya dari 6.000 turun menjadi 4.500, maka produsen akan menawarkan barangnya juga berkurang menjadi 50. Apa sebabnya? Agar produsen tidak mengalami kerugian. Ini hukumnya. Hukum penawaran. Hukum penawaran, jika harga barang yang ditawarkan naik, perhatikan, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Kebalikan dari permintaan. Selanjutnya, paham mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan dilakukan oleh konsumen. Penawaran dilakukan oleh produsen. Permintaan, jika harga barang naik, maka permintaan turun. Penawaran, jika harga barang naik, maka penawaran akan naik. Faktor dalam kegiatan penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Harapan mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat, faktor non-ekonomi. Ada pertanyaan? Siapa yang belum paham? Paham ya? Selanjutnya, mengenai pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa barang maupun jasa. Dalam pasar ada namanya penjual, ada pembeli, dan ada barang yang dijual. Ada secara langsung, bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya melalui aplikasi Tokopedia atau lain-lain. Ada berupa barang dan ada berupa jasa. Selanjutnya, unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Yang pertama, ada barang yang diperjualbelikan. Jika tidak ada barang yang dijual, maka tidak akan terbentuk pasar. Yang kedua, ada penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi ada kesepakatan ketika jual beli barang, ada harga, ada tawar-menawar, sehingga terbentuk adanya harga dan kesepakatan dalam jual beli. Dan yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Keempat ini harus ada dalam pasar. Jika tidak ada salah satu, maka bukan disebut sebagai pasar. Selanjutnya, fungsi pasar yang pertama sebagai fungsi distribusi, di mana mengantarkan barang dan jasa kepada konsumen dari produsen. Fungsi distribusi yang pertama. Yang kedua, fungsi pembentuk harga.
Di pasar akan terbentuk tawar-menawar suatu barang maupun jasa, dan sehingga terbentuk suatu harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan terjadi transaksi kesepakatan dan terjadi transaksi jual beli. Di mana tempatnya? Yaitu di pasar. Yang selanjutnya, yang ketiga, fungsi promosi. Produsen mengenalkan barang dan jasanya dapat dilakukan melalui pasar. Pengenalan barang dan jasa ini disebut sebagai promosi. Dilakukannya di mana? Di pasar. Jadi ada 3 fungsi pasar. Distribusi, mengantar barang dan jasa kepada konsumen. Kedua, pembentuk harga lewat tawar-menawar. Dan ketiga, promosi. Selanjutnya, macam-macam pasar dibedakan menjadi pertama, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, pertama ada pasar konkret. Dan yang kedua, pasar abstrak. Konkret artinya terlihat. Jadi terlihat ada barang, penjual dan pembelinya terlihat fisiknya. Yang abstrak berarti yang tidak terlihat barang maupun jasanya. Yang tidak terlihat contohnya, jika kalian memesan melalui aplikasi Tokopedia, barangnya terlihat secara langsung atau tidak? Tidak. Misalnya kalian membeli pizza melalui telepon, barangnya terlihat langsung atau tidak? Tidak. Maka ini disebut sebagai pasar abstrak. Yang konkret berarti secara langsung. Misalnya kalian langsung membeli ke warung atau ke pasar, namanya pasar konkret. Selanjutnya, jenis barang yang diperdagangkan. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Barang konsumsi berarti barang kebutuhan sehari-hari. Barang produksi adalah barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang lain. Misalnya mesin, pasar tenaga kerja. Misalnya jual beli tenaga kerja, mencari tenaga kerja, dilakukan ada di pasar tenaga kerja. Kemudian misalnya pasar modal lainnya, bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah. Pasar bahan mentah, namanya pasar produksi. Selanjutnya, yang ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusinya. Kelihatan enggak? Ada pasar setempat. Nah, yang pertama pasar setempat, pasar lokal yang ada di sekitar kalian, misalnya pasar Pondok Labu. Yang kedua, pasar nasional, pasar yang ada di satu negara. Ada pasar regional, yaitu di antara negara-negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina. Penjual pembelinya antara negara-negara tetangga. Yang keempat, pasar internasional, pasar yang penjual dan pembelinya adalah masyarakat di seluruh dunia. Bisa berupa pasar modal, pasar saham, pasar tenaga kerja, sampai dengan pasar jual beli barang maupun jasa. Kemudian berdasarkan waktunya, ada pasar harian yang ada setiap hari, misalnya pasar minggu. Kemudian ada mingguan yang ada hanya 1 minggu sekali, misalnya bazar. Ada pasar bulanan, sama seperti bazar, misalnya ada di sekitar pabrik. Biasanya muncul ada pasar, terbentuk pasar ketika tanggal gajian di sekitar pabrik. Ini namanya pasar bulanan yang hanya ada 1 bulan sekali. Kemudian ada pasar tahunan, biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam ulang tahun wilayahnya. Di Jakarta misalnya adalah PRJ. Ada yang tahu PRJ? PRJ ada yang tahu? Pekan Raya Jakarta. PRJ, ada di mana PRJ? Kemayoran, PRJ, Pekan Raya Jakarta. Setiap ulang tahun Jakarta. Ini namanya pasar
tahunan. Selanjutnya, menurut organisasinya ada pasar persaingan sempurna. Ada persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini misalnya antara penjual dan pembeli sudah tahu harganya. Sudah tidak ada lagi tawar-menawar, misalnya di supermarket, misalnya di Indomart, di Alfamart. Ini namanya pasar persaingan sempurna. Dan pasar persaingan tidak sempurna, di sini terdapat kebebasan dalam tawar-menawar barang maupun jasa. Selanjutnya, yang keempat, mengenai harga. Harga tadi apa itu harga? Harga itu terbentuk setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika terjadinya tawar-menawar barang maupun jasa, disebut harga. Dapat terjadi di dalam suatu pasar. Dilakukan antara pembeli dan penjual. Paham sampai sini? Mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Paham semuanya? Ada pertanyaan atau tidak? Mengenai kegiatan konsumsi, mengenai kegiatan ekonomi, konsumsi, distribusi, produksi. Paham? Mengenai kegiatan ekonomi. Hukum permintaan. Bagaimana hukum permintaan? Permintaan, jika harga barang naik, maka permintaan akan seperti apa? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka penawaran naik atau berkurang? Naik atau berkurang? Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka penawaran naik atau berkurang? Jika harga barang naik, maka penawaran naik atau berkurang? Siapa yang bisa jawab? Jika permintaan, harga barang naik, maka permintaan akan berkurang. Sedangkan penawaran dilakukan oleh produsen, penjual, penawaran. Jika harga barangnya naik, maka jumlah penawarannya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang yang penawaran? Bertambah. Kenapa sebabnya? Agar produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya mengenai pasar. Pasar yang dilakukan secara tidak langsung, tidak terlihat barangnya, disebut pasar apa? Pasar konkret atau pasar abstrak? Pasar abstrak. Kalau pasar konkret berarti pasar yang terlihat ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya.